Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutannya nih. Wa fil hadisi idkhalus sururi fi qalbi mu'minin khairun min ibadati sittina sanatan. Wa fil hadisi lan iku kesebut ing dalem hadis, ing dalem siji hadis. Kanjeng Nabi bersabda, idkhalus sururi utawi dawuh idkhalus sururi ila akhiril hadis. Idkhalus sururi utawi memasukkan kebahagiaan, utawi nglebuaken seneng, utawi nganjingaken bunga, nglebuaken seneng, memasukkan kebahagiaan fi qalbi mukminin ing dalem atine wong kang beriman, fi qalbi mukminin ing dalem atine wong kang beriman iku khairun luwih bagus min ibadati sittina tenimbang saking ibadah sawidak apane sanatan taune. Kata Kanjeng Nabi, membuat hati orang yang beriman senang itu lebih baik daripada sholat sunnah 60 tahun. Idkhalus sururi fi qalbi mu'minin khairun min ibadati sittina sanatan. Makanya di atas kan tadi Kanjeng Nabi mengatakan orang kalau senang dimasukkan ke dalam surga, dihindarkan dari neraka, satu matinya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan yang kedua mendatangi manusia senang dengan kehadiran kita, dengan sikap kita, dengan perbuatan kita, dengan omongan kita. Makanya Kanjeng Nabi menegaskan di bawahnya idkhalus surur fi qalbi mu'minin khairun min ibadati sittina sanatan. Membuat hati orang yang beriman senang itu lebih baik. Aja angel-angel lah, awas ya. Orang yang beriman itu punten, tidak harus sarungan, tidak harus kudungan, jangan sempit. Orang yang beriman siapa saja, orang yang beriman yang berada di pinggir pantai, orang yang beriman yang berada di lampu merah singgawa itar cilik, orang yang beriman singgawa pangapunten ya topeng monyet, orang yang beriman singgawa punten ketek nendang motor kan, baru ditabui kan, tang ting ting tang ting ting tang ting ting tang ting ting kan pada turun-turun. Itu orang yang beriman. Ini orang yang awas, dimanapun orang iman berada, di masjid kah, di jalan raya kah, tapi di pinggir ya, jangan tengah-tengah, jalan raya tengah-tengah, di jalan raya kah, maksudnya di pinggir. Orang yang beriman di jalan raya tengah-tengah, maksudnya di pinggir jalan raya. Di mallkah orang Islam ini, di universitaskah orang Islam ini, di punten lokalisasikah orang Islam ini, atau berada di pucuk gunung lagi manek nih wiwitan, tapi kita membuat senang. Kang, lagi apa Kang? Anu lagi manek luru kelapa, lagi manek luru kelapa, si haton sing sor, aduh ya jeblik kelingon jare sing manek ke lu iki Kang, kok bakal mudun anak es, anak serabi, anak gonjing, seneng beli uang manek mau seneng sedep uang manek begitu mudun wis anak tebruk dipai gonjing iku jare wong kidulan arane SM serabi miring arane cimplo lek cimplo lek kini kayak cimplo kebul seneng, silahkan sekemampuannya. Jadi mental orang Islam yang dibangun oleh Kanjeng Nabi
jadilah orang yang menyenangkan orang lain. Ini mental yang dibangun oleh Kanjeng Nabi. Jangan jadi manusia sing bakal teka gawe watuk uang. Ya idkhalus sururi fi qalbi mu'minin khairun min ibadati sittina sanatan. Loh, makanya dalam kali lain Kanjeng Nabi bersabda, wala takunu kallan 'alan nas. Janganlah menjadi beban bagi manusia. Jangan. Loh. Anak wong arep nyebrang ya beli. Mbok tua ora gelem diseberangaken. Kayak kemana sira bae. Begitu perawan nyebrang, minggir gare yang bae. Nah. Hari sira bagian mbok tua mana? Jadi bakal mbok tua nyebrang, beli gelem. Kenapa sira beli gelem nyebrangkan mbok tua? Ndeleng pipine kecot. Bakal perawan sih nyebrang rebutan. Loh. Itu kalau nyebrang akan uang pun dapat pahala nyenengaken. Silakan dalam dipegang nih. Sabdanya Kanjeng dipegang siapapun. Loh. Apalagi membuat senang orang tuanya. Apalagi membuat senang ibumu dan ayahmu. Loh. Anak balik ning umah meteng-teng anaknya nih sega matang durung ayo wong tuanya seneng beli begitu wis nang segane wis mateng jangane wis nang wis mateng lawu apa mi lawu keting sepiring jare wong tuane iki lawu le kiyen segane kiyen jangane kiyen lawe apa kimi keting kunang jare anak ke keting apane oyod kini jadi keting dicerowok ning anak ke mi oyod mi jadilah anak yang menyenangkan orang tuanya, yang menyenangkan gurunya, menyenangkan dalam pengertian positif. Awas ya, menyenangkan dalam pengertian positif, sebab ada menyenangkan dalam pengertian negatif. Rangda katisen jagate udan angine semriwing sepoi-sepoi iwake pating kelibik lanang wadon adus-adusan ana rangda ya beli dipareki rangda Kang priben Kang tak tulungi jagat semene angin pating seriwinge atis beli nok ya atis Kang saya hilangkan atismu lah dengan apa dideleng dingin kalau menghilangkan atisnya dengan bakso dengan mie ayam bagus loh tapi kalau menghilangkan atisnya dengan tekep nah ini yang menyenangkan yang salah kaprah. Jadi ada menyenangkan dalam pengertian positif dan menyenangkan dalam pengertian negatif. Kembali lagi ke sabdanya Kanjeng Nabi, idkhalus sururi fi qalbi mu'minin khairun min ibadati sittina sanatan. Sedikit lagi, wayam bagi lan penting wayam bagilan penting ayazida fi tauqiri man dalla hayatuhu wa thiyabahu ala uluwi manzilatihi fayanzilun nasa manazilahum. Wayam bagilan penting nih begini nih opo ayazida yen nambahi sapa wong fi tauqiri man ing dalem ngagungaken wong
fi tauqiri man ing dalem ngagungaken wong dalak kang nuduhaken apa hayatuhu tingkahe man wasiyabuhu lan pakaiane man ala uluwi manzilatihi menunjukkan ing atase dhuwure kedudukane man ala uluwi manzilatihi ing atase dhuwure atawa luhure kedudukane man fayanzilu mangka keren fayunazzilu mangka mendudukkan sopo uwong annasa ing menusa mendudukkan manazilahum ing dalem piro-piro tempate annas manazilahum ing dalem piro-piro tempate annas. Dan ini juga penting kata Imam Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani at-Tanaro al-Jawi al-Andunisi, di antara cara mengagungkan orang lain itu mendudukkan manusia sesuai dengan kapasitasnya. Mendudukkan manusia fayunazzilu annasa manazilahum, mendudukkan manusia sesuai dengan kapasitasnya. Umpama guru tempatnya ning dhuwur kasur, itu mendudukkan manusia sesuai dengan tempatnya. Walaupun mereka tidak mau, tapi kita sudah menyiapkan posisi terbaik bagi manusia sesuai dengan posisinya. Seterata manusia itu ada yang jadi ulama, ada yang jadi lamun di negara, ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Itu kalau di negara itu orang-orang yang kedudukannya harus kita muliakan. Anak orang hebat datang, orang terhormat lah, kita menyediakan tempat yang terhormat pula. Fayunazzilu annasa manazilahum, ya sesuai dengan kemampuannya. Dan ini diterima dan dijalankan oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini terakhir ketika kanjeng Nabi bertemu dengan di satu tempat yang terhormat dengan para pembesar kafir. Kanjeng Nabi berkumpul dengan para pembesar kafir yang kita kenal senengane golongane ira, itu diantaranya Abu Lahab, paman Abu Lahab. Yang kedua Abu Jahal. Ingat, Abu Jahal bukan pamannya kanjeng Nabi, bukan. Sing pamannya kanjeng Nabi itu Abu Lahab. Abu Jahal CS pamannya kanjeng Nabi, yaitu Abu Lahab. Kemudian ada Walid bin Al-Mughirah, ada lagi Ubay bin Khalaf, ada lagi Utbah bin Khalaf. Ini penggede kafir. Kanjeng Nabi kumpul, itu kanjeng Nabi disiapkan tempat yang terhormat. Lagi enak-enaknya kanjeng Nabi berkumpul dengan para pembesar kafir Quraisy. Nah, pembesar kafir Quraisy, sahabatnya kanjeng Nabi yang buta, bahasa Arabnya akma. Kalau buta satu, akwar namanya, akwaru. Datang sahabatnya kanjeng Nabi yang buta, namanya sahabat Ibnu Ummi Maktum. Siapa cek? Yakun lah, pokoknya. Sinten jembo mas? Itu kanjeng Nabi
berpaling muka, merengut dan berpaling muka. Perlu dijelaskan juga, merenghutnya Kanjeng Nabi adalah semesem-mesemnya manusia. Kanjeng Nabi merengut, cari Quran kinsi abasawa, ini Quran kah? Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Abasa merengut, wa tawalla melengos sopo Kanjeng Nabi. Kapan melengose, kapan merengute? Anja'a yenta nekani hu ing Kanjeng Nabi, anja'ahu ing Kanjeng Nabi sopo al a'ma sahabate Kanjeng Nabi kang buta. Tapi Gusti Allah tidak mengatakan ini Quran untuk Kanjeng Nabi. Saking kasih sayangnya Gusti Allah pada Kanjeng Nabi, Gusti Allah tidak berfirman demikian, abasta wa tawallaita anja'ahul a'ma. Aslinya redaksinya harus seperti itu, lamun karena Kanjeng Nabi diberi khitab oleh Allah langsung, abasta wa tawallaita, engkau merengut Muhammad, engkau berpaling Muhammad ketika datang kepadamu anja'akal a'ma, ketika datang sahabatmu yang buta. Tapi Gusti Allah menutupi dengan menggunakan kata ganti orang yang ketiga. Cari ilmu nahwu lho, kata ganti iku yukna bihi an dhahirin fayantami. Lanjutannya naib man kair sempeting udan. Yukna bihi an dhahirin fayantami lil ghaibi wal huduri wat takallumi. Kata ganti an dhahirin lil ghaibi, orang yang ketiga, wal huduri, orang yang sedang diajak bicara, wat takallumi, dan orang yang sedang berbicara. Itu kata ganti. Dalam gramatika bahasa Arab juga dibahas, dan ini ada di pondok pesantren secara umum. Di pondok pesantren secara umum, masa nungkono baik. Yukna bihi an dhahirin fayantami lil ghaibi wal huduri wat takallumi. Kalau kita berbicara orang berhadapan-hadapan, ngomongkan kamu siramangan durung lah, saya namanya orang berbicara, cari si ajak bicara ya uwis mangan. Tapi Allah tidak demikian, menghitobi Kanjeng Nabi dengan menggunakan dhamir gaib untuk membuktikan kasih sayangnya Allah. Abasa wa tawalla, dia berpaling, menggunakannya dia. Wa tawalla, dia merengut, dia berpaling ketika mendatanginya orang yang buta. Lah nyaya siapa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, itu Kanjeng Nabi terhormat. Makanya ketika kita sedang berkumpul-kumpul, engkau bokatan sampeyan ya ana sing nasibe dadi wong gede bokat, bu gede wetenge bu gede. Iya, bokatan engkau ana nasib wong gede, jangan lupa asal muasalnya. Rong wulan ning Jakarta, terlung wulan ning Jakarta, tak kan Indonesia ngomongnya. Coba ambilkan korek. Nembe telung wulan ning Bandung, balik-balik Sunda, beli kena, jangan loh. Ini ajarannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempatkanlah manusia sesuai dengan, dan itu bisa dilihat secara fisik fi tauqiriman,
dalla hayatuhu wasyabahu ala ulwi manazilihi. Manusia itu bisa melihat kedudukan seseorang dari pakaiannya, dari tingkahnya. Orang kalau menggunakan wesi kuning hasil peninggalannya Jenderal Sudirman, dan wesi kuning ini diturunkan pada Dr. Insinyur Soekarno. Loh, ada buku namanya, ini buku nih, namanya buku DBR, di bawah bendera revolusi. Wis ora usah tuku maning nih, larang regane. Nanti ada buku lagi namanya Jas Merah, judul bukunya Jas Merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Itu orang kalau di Indonesia sampai sekarang, kalau orang memegang besi itu sing dawan golongan rongkilan butelungkilan, itu menunjukkan orang ini terhormat. Pasti ini panglima, pasti. Jadi orang bisa dilihat kedudukan tingginya dengan pakaiannya, walaupun jangan tertipu dengan pakaian, jangan loh. Itu yang dimaksud penting bagi manusia untuk mengagungkan orang yang kedudukan tingginya bisa dilihat dari berpakaian dan tingkahnya loh, dan tingkahnya. Walaupun kalau sudah, punten sedikit lagi, walaupun orang kalau sudah hebat, maksud hebat itu dalam pandangan Allah ya, orang kalau sudah hebat dalam pandangan Allah, maka pakaian ini sudah tidak penting lagi, tidak penting lagi. Bisa jadi dia menyamar sebagai orang rendah karena menjalankan nama Allah. Allah punya nama, namanya Al-Ghoyur. Apa aja? Duduk, keluyur, duduk. Al-Keluyur. Allah punya nama Al-Ghoyur, dan ini tidak ditulis di Asmaul Husna, sing ditulis ning lamping Quran ning guri kah? Allah Rahman Rahim langka ning kana Allah Ghoyur langka. Sing ditulis maning aran Gusti Allah ning lampinge Quran Dayyan, Ad-Dayyanu, Al-Mannanu langkah, Al-As-Sultanu, Ya Hanan aran Gusti Allah, Ya Mannan aran Gusti Allah, Ya Dayyan, Ya Sultan aran Gusti Allah kan, tapi langkah di lamping Quran. Engkau anak maning, Allah punya nama Al-Ghoyur, artinya yang maha nuwek. Al-Ghoyur itu yang maha pencemburu. Gusti Allah cemburu kalau kekasihnya digebet oleh orang lain. Gusti Allah tidak terima. Allah punya kekasih, namanya walinya Allah. Karena saking emongnya Allah ini, kekasihnya dikenal oleh orang lain, maka kekasihnya diberikan pekerjaan yang jelek. Tukang nyaponi telepon, ayo dihormati nggak oleh manusia? Tidak. Itu kekasihnya Allah loh. Al-Ghoyur namanya, Allah sang maha pencemburu. Lah orang ini sangat mulia, melihat pakaiannya soek, compang camping. Awas ya, jangan disimpulkan demikian. Tidak mungkin wali. Masa wali dangkula katon, masa wali bal-balan, anak wali bal-balan lu anak. Ai disangka langka. Wali ngelektor gak anak, wali ngelektor anak, wali bal-balan anak, wali kelambina compang camping ada anak lu. Itu sang maha pencemburu. Allah ditutupi dengan pekerjaan yang dalam pandangan manusia orang itu tidak terhormat. Makanya tidak boleh menghina orang lain karena pakaiannya atau karena kemiskinannya, tidak boleh. Bisa jadi kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan demikian nih, tidak mungkin. Itu walinya Allah, masa dengkula katon, pupunya katon. Jangan demikian.
oli wali pupuke katon ku oli. Jare siapa? Wali oli pupuke katon. Jare Imam Ahmad bin Hambal. Anak-anak imame tahu gua tuh. Jare Imam Ahmad bin Hambal, sebab Imam Ahmad bin Hambal ngomong aurate wong lanang iku dalan arep dalan gurili teploken beng nggo keblok atau nggo endut loh. Wallahu a'lam bissawab. Jadi orang bisa diketahui kedudukan mulia dengan tingkah dan pakaiannya, dan kita menempatkan manusia sesuai dengan kedudukannya di tengah-tengah manusia. Itu pun diantara salah satu ajaran dan kebiasaannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waruya anna Aisyah kanat fi safarin fanazalat manzilan fawadu'at ta'amaha fajaa sa'ilun faqalat Aisyatu nawilu hadzal miskina qarson wallahu a'lamu bissawab wal khoto'i.